Selamat sore Bapak Ibu semua. Puji syukur kita bisa berkumpul sore hari ini. Sebelum kita mulai, coba kita tepuk dulu sebelah kita. Katakan sehat-sehat Bapak Ibu ya, gitu ya. Sehat-sehat Pak, Bu, ya. Ya, sehat-sehat semua. Baik, kita sore hari ini masuk dalam pertemuan APP yang pertama dengan tema liturgi Ekaristi. Dalam pertemuan pertama ini, hal yang akan dibicarakan khusus mengenai liturgi Ekaristi. Sebelum kita mulai, kami persilakan Pak Rudi untuk membuka dengan lagu, Pak. Silakan. Betul, betul. Itu bagus sekali. Jadi udah tadi hak 1 udah dapet tuh ya. Karena kan memeluk 20 ya. Tadi kita semua ya, betul. Itu tadi bagus. Saya rasa Pak Martinus sudah cukup rileks ya. Sudah cukup rileks. Nah, itu dia. Itu bagus, bagus. Baik. Jangan menepuk sebelah, menyapa dengan menepuk gitu. Oke, banyak variasi ya. Tadi haknya bisa menyapa gitu ya, gitu. Baik, baik. Kita bisa lanjutkan. Menurut saya sekarang kita mau kan ini kan simulasi ya. Saya mau memposisikan diri sebagai peserta yang ibaratnya lagi bad mood ya. Saya lagi bad mood. Jadi mulai datang saya udah diem aja ya. Silahkan nanti yang ini siapa yang berikutnya? Silahkan mentreatment bagaimana kalau ada peserta yang bad mood kayak tadi. Silahkan. Monggo. Oke. Next siapa? Boleh, kita kan acak ini. Oke. Ya ini gimana caranya ini ya? Aku udah begini. Saya coba, tapi kalau belum berhasil berarti dari yang lain mungkin ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu umat lingkungan, terima kasih sudah bersedia hadir di cuaca yang kurang mendukung hari ini, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk hadir. Di sudut sana saya lihat ada seorang ibu, tapi mudah-mudahan Ibu Eri di sana tetap bersemangat untuk mengikuti acara APP pertama kita. Pertemuan pertama kita ini membahas tentang liturgi Ekaristi, terutama untuk puncak perayaan Ekaristi. Dan sebagai pembuka, kita akan buka dengan lagu pembuka. Lagu pembuka Mari kita beri masukan untuk kepada Ibu Ina. Mari. Dari sisi saya merasa senang karena disapa, nama saya disebut. Nah, jadi nggak enak juga ya kok dari tadi kok miring duduknya begitu disapa ya. Saya harus mengarahkan juga. Jadi itu tadi salah satu cara juga kalau ngelihat ada orang yang sudah bad mood di dalam ruangan. Good. Ada masukan yang lain? Oke. Ya. Nah. Betul. Iya. Oh iya, sudah disebut tadinya miring, saya juga oke, terus begitu. Sama juga kan kalau di kelas coba ya yang di belakang yang lagi ngobrol kan terus pada juga bergegas gitu. Jadi benar tadi Ibu menyebutkan nama. Baik, kita lanjutkan. Ibu Oleka, ya monggo ya Bu ya. Ya Ibu silakan latihan. Jadi Ibu mulai dari simulasi. Ibu simulasi, jadi Ibu cara membuka.
nanti itu bagaimana latihan? Bukannya menyambut yang nyambungnya ini lagi. Enggak. Ibu bisa mulai dari depan atau nyambung juga. Gimana Ibu nyaman? Ya, selamat sore Ibu Bapak. Kita bertemu lagi dalam pertemuan pendalaman iman untuk APP kita. Kita memasuki pertemuan pertama yang bertemakan tentang Ekaristi. Ya, selama ini kita memang agak bingung apa yang disebut liturgi itu apa, Ekaristi itu apa. Nah, marilah kita bersama-sama menekuni agar sama-sama juga bisa mengerti apa yang tercakup dalam ini, dalam liturgi Ekaristi, terutama dalam pendalaman kita kali ini. Tujuannya ya. Mari kita Bapak Ibu, mari kita sekarang memberikan penyemangat untuk Ibu Oleke. Kira-kira apa yang bisa kita ambil manfaat dari Ibu Oleke tadi dan lain-lainnya. Silakan. Maksudnya penguasaan bahannya di awal gitu ya Bu ya. Saya rasa nggak usah terlalu textbook banget gitu Bu. Artinya ya biar di awal itu kan materi itu belum terlalu masuk ya. Mungkin lebih pada salam menyapa satu dengan yang lain mungkin lebih kena gitu Bu. Agar ya lebih cair aja suasananya begitu. Itu aja sih saya Bu. Jadi Ibu jangan terlalu pada teks begitu. Begitu. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Dan juga agak keras sedikit Bu suaranya. Kalau di luar hujan deres bisa nggak denger itu nanti. Apalagi kalau gentengnya tuh pakai di luar pakai seng gitu ya, deket garasi gitu. Nanti Ibu kalah sama suara hujan. Baik, terima kasih ya Bu Eleke ya. Oke. Yang lain monggo. Oke. Nyobain ya, nyobain. Sudah biasa. Selamat. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir di pertemuan pertama APP ini yang di rumah saya sendiri misalkan di rumah saya. Terima kasih kehadirannya. Mari kita mulai pendalaman APP ini dengan lagu pembukaan. Itu sih biasanya. Ada yang mau memberikan masukan Ibu Grace untuk Pak Unggul? Masukan Pak Rudi? Oke. Ya mungkin sedikit masukan. Tadi masukan cara Pak Martinus membuka baik, Bu Heri juga membuka baik, Bapak juga membuka baik. Mungkin tambah nama orang juga mungkin bisa baik juga ya. Tadi memanggil nama orang supaya lebih akrab. Meskipun kita akrab sih nggak apa-apa. Ya. Baik, kalau menurut yang tipsnya ini senyum sudah ada, ya salam sudah, kontak mata kurang rata Pak. Bapak natapnya ke saya saja soalnya. Tuh. Ada yang nggak kebagian ya Bu Grace. Lalu bahasa tubuh sudah santai, suara juga volume sudah ada dan gaya bahasa juga bisa diterima tadi. Baik itu tadi. Begitu ya Ibu ya tadi mungkin jadi masukan untuk masing-masing bisa juga untuk masukan untuk kita semua ya nanti. Mari sekarang kayaknya tinggal Pak Rudi sama Ibu Grace. Ya baik. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Bu Heri yang murah senyum, ya. Bu Oleke, apa kabar hari ini? Ya, puji syukur. Malam hari ini kita bisa bertemu di dalam pertemuan pertama kita APP, sebuah rangkaian dari 1 sampai 4 minggu ke depan. Dan malam hari ini kita membicarakan sesuatu yang khusus, yang sebenarnya menjadi kekuatan orang Katolik, yaitu tentang liturgi. Kan kita sudah biasa, setiap minggu kita berliturgi, tapi apakah itu mempunyai makna bagi kita sebagai orang Katolik? Saya kira demikian.
Luar biasa. Nah, kalau saya checklist di sini, kan tadi katanya Bu Ari memberikan hak. Bapak ini memberikan hak banyak loh. Dia Bu Eri yang murah senyum, Bu Oleke disebut. Saya kan merhatikan dari tadi, nggak gampang loh bikin Bu Oleke tersenyum. Cuma Pak Rudi. Berarti apa tantangannya terpecahkan ya, kayak gitu ya. Oh, nah itulah ya cara kita bagaimana tadi yang tadinya pendiam terus kebuka itu memang ada cara-cara tadi menyapa atau hak sedikit diberikan apresiasi kan tadi nggak hanya disapa tapi kan diberikan apresiasi tadi. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan insight atau dari Pak Rudi tadi menurut Bapak gimana? Oh gitu. Oke, kalau gitu aku mau tanya sama Ibu Ina. Ibu Ina waktu dengar Pak Rudi tadi membuka rasanya gimana? Jadi maksudnya itu adalah sebuah masukan juga ya buat saya yang akan menjadi seorang fasilitator. Maksudnya dengan kayak begini inputan karena merasa suasananya itu seperti cair dan memang beda ya, memang yang sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum dan yang bukan itu kan terasa, tapi memang ya seperti tadi kita kayaknya harus perlu latihan itu praktek itu yang kayaknya yang jadi masukan buat saya juga, praktek untuk membawakan sesuatu tapi merasakan perbedaan gitu. Itu introspeksi buat saya ketika saya tadi bicara dengan cara Pak Rudi berbicara itu beda sekali. Jadi tidak kaku tapi serasa terbawa semua gitu. Jadi ada feedback ini ya, yang merasakan juga bagaimana. Baik, sekarang ke Ibu Grace. Monggo Bu Grace pakai ini. Selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak. Senang sekali kita bisa ketemu kembali setelah kita terakhir AAP di bulan Desember. Ya maaf waktu itu saya agak tidak lengkap mengikuti karena banyak kegiatan, tapi saya usaha kali ini akan lebih involved. Saya harap kita semua sudah siap karena saya tahu bahwa semua sangat menantikan acara ini untuk mendalami liturgi Ekaristi yang merupakan puncak dari iman kita. Jadi Baik. Monggo siapa yang mau kasih masukan? Dari checklist saya, kontak mata rata. Ibu Grace kontak matanya itu rata. Ke saya terus muter ke sana. Dan di dalam pengantar, Ibu Grace itu kontekstualnya dapat. Jadi mencoba mengkaitkan dengan pertemuan yang lalu gitu ya. Ya ini pertemuan yang lalu, terus hal-hal yang pribadi juga disampaikan. Maaf ya yang pertemuan yang lalu saya begini-begini tadi. Nah itu baik supaya sepertinya lebih personal begitu. Ibu tadi menyampaikan lebih personal karena apa yang terjadi di masa yang lalu terhadap ibu juga sharingkan di sini. Itu bagus juga. Jadi cair. Jadi rasanya nggak seperti hanya ngurusin orang lain, tapi juga personalitinya itu juga keluar. Saya rasa itu juga bisa menjadi masukan buat kita. Jadi personality dari kita juga bisa disampaikan di dalam pertemuan itu. Baik, saya ngecek masih ada waktu sih 10 menit dan belum dipanggil. Kita putaran kedua ya. Oke, berarti saya dong ya. Oke. Kalau ke saya mau mulai yang berikutnya. Ibu bapak semua, kita sekarang
harus memahami sebelum kita memulai apa tujuan sebetulnya dari pertemuan APP kita yang pertama. Tujuan kita yang pertama, mohon izin ya, saya membacakan karena memang belum baca. Umat dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Jadi kita diminta setelah akhir pertemuan ini adalah kita memaknai apakah itu liturgi Ekaristi sebagai suatu puncak dari suatu perayaan. Jadi itu adalah tema APP kita yang pertama. Begitu ya Ibu dan Bapak. Terima kasih. Oke. Sekarang putaran kedua. Setelah Ibu Bapak mau mulai Ya. atau mau ambil? Saya akhir aja Bu ya. Kira-kira apa yang bisa dipelajari Apa Pak? Martin setelah mulai apa namanya? Ya, tujuan dan kata pengantar. Antara Oh. kita pada pengantar, Bapak. Kata pengantar kan yang bawah ini kan ada bacaan kayak gini ya. itu tinggal dibaca aja atau Bisa dibaca saja. tidak hanya baca tapi Bisa dibaca, tergantung kita untuk Kalau Ibu hafal ya bagus banget kalau hafal. Kita udah pelajari dulu. Nah, secara garis besar kita sudah paham kan? intinya. Iya, betul. Jadi intinya diambil dari sini. Iya. Tapi kan ini kita belum baca. Iya. Iya. Takut salah. Ini kita ini aja, latihan aja. Bapak mau latihan yang apa? Silakan. Open. Kalau memang sudah bisa, ya walaupun tidak persis, kan ini cuma latihan. Jangan cuma Jadi latihan. nggak mesti. Jangan mesti. Cuma pura-pura. Ya. Baik Bapak Ibu. Sudah hampir 90 menit kita bertemu. Jadi kita sudah sampai penghujung nih. Semoga pertemuan APP kita yang pertama ini dapat Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu juga bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita persiapkan hati kita untuk doa penutup. Silakan Ibu Eri untuk doa penutupnya. Gimana? Hah? Menurut saya, gimana Bu Olaka? Menurut saya Pak Martinus itu bibirnya tersungging terus, senyumnya tuh continue. Jadi saya rasa itu modal dasar. Jadi rasanya tuh rileks gitu, rileks ya. Baik. Oke, putaran ke Bu Eleka ya, monggo Ibu. Enggak apa-apa. Baca kitab suci aja. Ibu bisa baca, santai aja Bu, santai. Santai aja Bu. Ada lebih keras aja. Diulang. Nanti balik. Ya, kayak Ibu udah terus. Ya, baiklah setelah kita menyanyikan lagu pembuka, mudah-mudahan kita semua sudah agak cair sedikit ya, udah nggak ada yang ngantuk-ngantuk atau apapun ya. Sekarang kita awali pertemuan kita dengan salam. Mari kita mulai dengan kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak kemajuan nih di Bu Ina. Bu Ina mantep. Strukturnya dapat gitu ya. Positioning bahwa kita sudah sudah pembukaan lagu, terus mencoba mengevaluasi. Mudah-mudahan kita udah mulai cair gitu ya. Itu menurut saya menemukan Ibu berprogres ini di yang kedua ya. Suhu temperatur berapa nih Bu Grace? Oh gitu.
let's we go to Pak Unggul. Ya, pada pertemuan pertama kini kita dengan tema liturgi Ekaristi, yaitu puncak perayaan Ekaristi, dengan tujuan bahwa umat dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Lanjut. Saya rasa juga ada masukan nggak? Hah? Progres. Bapak progres. Jadi masuk ke struktur yang berikutnya itu Bapak dari judul, tujuan itu Bapak cukup ngalir. Jadi membuat yang datang tuh juga jelas. Oh, habis ini kita mau menuju kemana? Oke. Sekarang Pak Rudi lagi ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, malam hari ini tak terasa nih ya, kita baru saja selesai dengan Natal, Tahun Baru, tiba-tiba kita sudah dekat lagi dengan suasana Paskah. Kita sebagai orang Katolik dipersiapkan untuk memasuki aksi puasa pembangunan. Dan untuk tahun 2023, tema dari aksi puasa pembangunan kita adalah liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Ada beberapa poin, tapi nanti detailnya kita tanyakan pada Ibu Eri. Terima kasih. Dapat, lancar, ya, ngalir. Jadi cara Pak Rudi untuk membawa pikiran kita ke dalam APP itu dengan mencoba mengkaitkan dengan rangkaian-rangkaian pertemuan yang sebelumnya. Jadi itu ibaratnya kalau kita datang kan masih mikirin, aduh di rumah tadi belum beres itu piring belum dicuci dan segala macam. Misalnya Pak Rudi berusaha membawa pikiran kita bersama-sama mencoba dalam rangkaian liturgi gereja tadi. Oh, nggak terasa ya kita sudah sampai ke sini. Oke, sepertinya kita jadi kayak terbang bersama-sama dari Natal terus. Oh, kita udah sampai di sini ya. Jadi itu cara yang baik juga untuk membawa para peserta untuk fokus bersama-sama dalam suasana APP yang berikutnya. Baik. Masuk pertemuan 1. Kalau mungkin kita fasilitator kan kebagian pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, saran saya ada bagusnya juga kalau kita memandu di acara pertemuan 2, pertemuan 1 kita ulang sedikit, ambil kesimpulannya, lalu kita cari benang merahnya supaya di pertemuan ketiga tentu ada tujuannya kan. Itu sampai kepada umat, kira-kira begitu. Ya. Baik. Sekarang Ibu Grace ya. Yang kedua, kalau Ibu kalau di APP itu ada menjawab pertanyaan juga ya Pak ya? Ada pertanyaan ya. Saya sebetulnya ingin mencoba latihan itu juga. Ada satu pertanyaan misalnya entah apalah ya, Ibu simulasi dari situ. Terus ini ceritanya Ibu menanya sama Pak Martinus. Tapi Pak Martinus itu tipenya simulasinya adalah orang yang nggak berani menjawab gitu. Nah itu ya, ini simulasi saja. Jadi silahkan Ibu, mungkin kita. Kalau nggak salah di tengah-tengah itu ada tanya jawab ya Bu ya, ada tanya. Setelah materi ya. Ibu misalnya sekarang tentang apa ya Pak, misalnya bagaimana pengalaman, tanya aja Ibu misalnya menanyakan bagaimana pengalaman tentang perayaan Ekaristi, katakanlah kayak gitu. Minta sharing kan boleh kan, sharing gitu. Apa rasanya Bapak Ibu dalam perayaan Ekaristi. Nanti kita lihat responnya nih, karena ini ada yang talk aktif, misalnya Pak Martinus nanti berperan sebagai yang waktu ditanya itu memang tidak suka berbagi. Nah, bagaimana kira-kira bisa mencoba membuat Pak Martinus itu menjawab. Maaf ya Bu kalau saya sebenarnya saya. Nah, kita baru saja menyelesaikan pembahasan materi yang telah disiapkan.
Tapi sekarang yang saya ingin gali lebih lanjut adalah pengalaman kita sendiri dengan Ekaristi itu. Saya rasa pasti masing-masing mempunyai pengalaman untuk dibagikan. Saya ingin meminta Pak Martinus karena kelihatannya dia mempunyai sesuatu yang bisa di-sharing dengan kita. Silakan Bapak. Kayaknya sih tidak usah yang muluk-muluk, tapi apa saja yang terbersit di pikiran, Pak. Oh itu dulu, iya. Tapi nanti saya kembali ke Bapak ya, iya. Oke, bagus tuh. Itu bakalan terjadi loh, ya. Itu gitu. Jadi strategi Bu Grace pertama setelah mendapatkan penolakan gitu ya, Ibu Grace nggak putus asa. Bu Grace bilang nggak usah yang muluk-muluk, yang sederhana aja. Tetap aja nggak bergeming ya. Nah terus ini bagus nih kan sesuai. Kalau udah kayak gitu nggak usah dipaksa kan. Ya sudah. Ibu Grace kan ceritanya tadi udah mau menggulirkan kepada yang lainnya. Tapi tetap berharap, tapi nanti kembali ya ke Bapak. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan setelah yang lain, maksudnya Ibu Grace berharap Pak Martinus bisa terbuka kayak yang tadi pendiam. Jadi rasanya simulasi yang seperti itu bagus juga, bakalan akan terjadi di antara kita ya. Oke. Ya, kalau di lingkungan di wilayah saya tuh orang tuh tiap kali kalau kita ajak tuh nggak mau ditanya-tanya katanya. Saya nggak mau ditanya-tanya. Nah itu kan salah satu kesulitan kita untuk minta umat untuk aktif di dalam pertemuan ini gitu loh. Ya tapi seperti Bu Grace tadi boleh juga memang di tips yang bisa kita. Atau mungkin Pak Martinus, sepertinya Pak Martinus punya lebih banyak pengalaman untuk menggali orang supaya berani berbicara. Saya biasanya ya seperti Bu Grace tadi. Saya biasanya seperti kayak Bu Grace, artinya tetap kita minta kalau memang saat itu dia memang belum, ya nanti Bu ya saat kalau sudah yang lain sudah baru Ibu ya gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau tetap nggak mau juga ya sudah, mau apa kita gitu kan? Lain cerita lagi, cerita yang lain ya. Baik Ibu dan Bapak, simulasi kita cicip-cicip untuk memfasilitasi APP rasanya sudah kita rasakan semua. Mudah-mudahan menyemangati dan bisa menjadi modal kita untuk melakukan fasilitasi dengan baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita kembali bertemu untuk pendalaman iman APP pertemuan yang pertama, di mana akan membahas liturgi Ekaristi, yaitu puncak perayaan Ekaristi. Tujuannya di sini umat dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Oke, nanti akan dilanjutkan dengan lagu pembuka dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih, silakan dilanjutkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang hadir dalam pertemuan AAP, bulan AAP tahun 2023. Tidak terasa bahwa waktunya sangat cepat sekali. Baru saja kita akan membahas AAP bulan tahun 2022. Ini kita sudah memasuki di tahun 2003 dengan pendalaman bulan APP. Dalam pertemuan pertama kita akan
akan membahas masalah liturgi Ekaristi, yaitu puncak perayaan Ekaristi. Tujuannya bahwa umat dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Nanti sebelumnya akan kita awali dengan lagu pembukaan yang sudah mulai. Ya gitu lah kira-kira. Lagu dua udah dimulai ya. Ya. Mari kita buka dengan renungan ini dengan memberi tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tanpa terasa kita telah kembali memasuki masa Prapaskah. Dalam masa Prapaskah ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada hari raya Paskah. Salah satu acaranya adalah dengan ikut serta dalam gerakan ASI Puasa Pembangunan atau yang disingkat dengan APP. APP Keuskupan Bogor tahun 2023 kali ini bertema Liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Harapannya agar dalam masa Prapaskah ini melalui penghayatan liturgi Ekaristi kita dapat berjalan bersama sebagai gereja demi terjadinya transformasi. Dalam pertemuan pertama, kita diajak untuk terlebih dahulu dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Marilah sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pernyataan tobat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengar sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Marilah kita untuk sejenak. Oke ya Pak, boleh saya tanggapi ya? Untuk sapaannya sih udah oke, senyumnya udah oke. Nadanya, intonasi juga oke. Udah oke sih, cuman kalau bisa bacanya tuh jangan terlalu fokus ke kertasnya gitu loh. Jadi agak ini ke umat kayak gitu. Udah oke sih. Cuman kadang-kadang bacanya ya itu yang tadi 3L 3P itu. Kepleset-pleset, kadang-kadang bacanya itu kepleset-pleset. Karena pengen cepat selesai ya Pak. Yesus Kristus. Yesus. Ya tinggal latihan aja sih. Tinggal banyak latihan dan praktek aja sebenarnya. Ayo Pak Catur silakan. Baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam. Terima kasih Tuhan Allah telah memberikan kesempatan kepada Ibu Susi untuk berkesempatan mengadakan pertemuan aksi puasa pembangunan. Sebelum acara ini dimulai, Bapak Ibu, kita bagi dulu tugas-tugasnya. Sebagai tuan rumah, nanti Bu Susi membaca kitab suci, Bu. Oke, siap Pak. Nanti Pak Roni mimpin lagu. Siap. Untuk cerita pengalaman nanti Ibu Lucy ya. Sedih kok Pak. Yang perlu kita bagi dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum acara ini kita mulai, kita harus tahu dulu bahwa pertemuan
APP ini ada 4 pokok bahasan biasanya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat. Baik, pada pertemuan pertama ini Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Tujuannya adalah untuk dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum pertemuan ini kita mulai, kita juga akan mendengarkan pengantar. Apa sih perlunya kita pada Ekaristi ini untuk lebih paham secara jelas bahwa perayaan Ekaristi itu adalah perayaan yang puncak dari segala perayaan. Maka orang Katolik wajib, khususnya pada hari Minggu, ke gereja. Ini penting. Maka ini ditekankan kembali bahwa orang Katolik seminggu sekali minimal harus ke gereja. Nah, pada hari ini kita akan bahas itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Pak Roni untuk menyanyikan sebuah lagu. Mari kita buka lagunya. Nomor berapa Pak? Dari Puji Syukur nomor 123. Baik. Lagunya cukup bagus, semangat Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan membuka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tanpa terasa kita kembali memasuki masa Prapaskah. Dalam masa Prapaskah ini, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Paskah nanti. Salah satu cara untuk mempersiapkan adalah kita ber-APP. Maka seperti yang dikatakan oleh Romo Paroki Romo Haruno pada waktu sebelum Natal, orang Katolik nggak sah merayakan Natal kalau tidak ber-AAP. Nah, demikian juga pasti Romo juga setuju. Orang Katolik tidak sah kalau merayakan Paskah tidak ikut APP. Maka dari itu Bapak Ibu, kita nanti di WA Group akan menekankan kembali kepada warga bahwa sebagai orang Katolik harus mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah dengan mengikuti pertemuan APP ini. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, kita hening sejenak. Kita akan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita supaya ibadat APP ini berjalan dengan baik. Oke, mantap Pak Cahduria. Udah nggak usah dikomentari, kayaknya udah oke banget. Ketua lingkungan. Oke, silakan Lucy. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu, juga Ananda yang terkasih. Kita boleh bersyukur pada Tuhan pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama. Suatu kegiatan yang tidak selalu setiap kali bisa kita lakukan, tapi dalam nama Tuhan Yesus kita bisa berkumpul kembali pada siang hari ini. Sungguh kita berpuji syukur ya semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai kembali memasuki masa Prapaskah. Sebentar lagi kita akan menghadapi Paskah, dan kemudian selama masa Prapaskah kita memang harus lebih banyak lagi berusaha untuk mengenal, mengintrospeksi diri kita, apa yang perlu kita perbaiki untuk menyambut Paskah, untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang kita cintai. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama, kita tahu dalam masa aksi puasa pembangunan itu ada 4 kali pertemuan.
sementara pada masa Advent yang bulan Desember lalu kita 3 kali pertemuan. Nah, kalau untuk kita masa Advent, masa aksi puasa pembangunan pada kali ini, untuk pertemuan pertama yang puji Tuhan boleh saya bantu untuk dampingi dan pandu Bapak dan Ibu sebagai fasilitator, yaitu dengan materi liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Kita tahu ya Bapak dan Ibu, liturgi itu apa? Mungkin kita sebagai orang Katolik kita paham bahwa setiap minggu pun kita harus selalu mengikuti suatu perayaan liturgi. Dan itu liturgi baru bisa bermakna jika kita melakukannya secara bersama-sama dengan umat. Jadi berarti harus apa? Jadi kita harus ke gereja. Baik itu secara informal, maksud saya secara tidak onsite, ya, tidak onsite di tempat gereja, kita juga bisa melakukannya selama pandemi dengan secara online. Tapi itulah pentingnya kita berliturgi dalam gereja Katolik. Kali ini yang ditekankan oleh paroki untuk masa APV tahun 2023 adalah liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Untuk itu kita perlu tahu, Bapak dan Ibu juga Anda, apa sih tujuannya paroki mencanangkan tahun ini APP-nya sebagai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Tujuannya adalah supaya kita sebagai umat dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi dengan secara benar-benar dan paham sungguh apa sebenarnya yang Tuhan Yesus inginkan, Allah Bapa inginkan pada kita sebagai umat untuk bisa memuliakan namanya, juga bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan pada diri kita sebagai hamba. Itu sekedar sedikit pembukaan pengantar dari saya untuk membuka pada acara kita pada siang hari ini, dan kita bersyukur bahwa kita juga sudah dibantu oleh tim pujian kita yang dipimpin oleh Mas Roni dengan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan dengan amat sangat indah. Kita persilakan kepada Mas Roni dan rekan-rekan untuk memulai dengan lagu pembukaan. Silakan Mas Roni. Baik, Ibu Bapak, mari kita buka Syukur nomor 321. Pujian yang sangat indah sebagai awal kita untuk memulai dan membangkitkan semangat kita akan cinta kita kepada iman Katolik kita. Mari kita mulai dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan Bapak, Ibu dan Ananda sekalian sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Ananda yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa terasa kita telah kembali memasuki masa Prapaskah. Dalam masa Prapaskah ini, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan pada Hari Raya Paskah. Salah satu caranya adalah dengan ikut serta dalam aksi puasa pembangunan yang disingkat APP yang saat ini sedang kita laksanakan. Ayo semangat ya! APP Keuskupan Bogor tahun 2023 kali ini bertema Liturgi Ekaristi, menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Maaf Bapak dan Ibu dan Ananda, ini judulnya memang sangat indah ya. Mudah-mudahan kita sembari berjalan kita bisa mengerti arti tema dari yang dicanangkan oleh Keuskupan Bogor pada tahun ini. Harapannya agar dalam masa Prapaskah ini melalui penghayatan liturgi Ekaristi kita dapat berjalan bersama sebagai gereja demi terjadinya transformasi. Transformasi menurut saya itu suatu perubahan atau suatu sikap kita mau pembaharuan diri menuju ke arah yang tentunya lebih baik. Kita introspeksi hal-hal di masa lalu untuk kita maju ke depan dan kita merubah diri untuk menjadi lebih baik. Itu menurut saya semoga bisa berkenan. Tapi kita nanti akan belajar sejalan dengan acara ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menemukan makna dari tema APP pada tahun ini. Kita kembali ke pertemuan pertama ini, kita diajak untuk terlebih dahulu dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Mari Bapak dan Ibu juga Ananda terkasih, kita hening sejenak, kita siapkan diri sebelum kita mendengarkan sabda Allah
dan juga kita merenungkannya, kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita. Kita introspeksi diri supaya kita bisa menerima, membuka hati dan pikiran kita untuk boleh Tuhan baharui hidup kita. Hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa-dosa kami supaya kami bebas dari kekuatan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Tuhan Allah mengasihani kita, mendengarkan segala permohonan tobat kita, dan mampu kita menguasai hati kita di dalam kemuliaan Allah. Amin. Amin. Oke, thank you Bu Lucy. So far udah oke, cuman kalau bisa smiling words kita lebih di terus di pengantarnya kalau bisa di-improve-nya di pengantar yang sudah ada situ. Jadi nggak terlalu lama di awalnya gitu. So far udah oke sih untuk penyampaiannya sih, sedikit intonasi ya. Intonasi maksudnya Jadi nggak rata. Oh gitu. Jadi ada agak penekanannya gitu. Oke, silakan Bro Roni. Banyak belajar dari kau itu, tapi berarti itu kayak ya beda orang beda style ya. Masing-masing stylenya beda. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita semua belajar. Yang penting kuncinya 3L 3P tadi. Baik, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Selamat siang. Selamat siang. Kita hari ini di tempatnya Ibu Susi. Kebetulan sekarang kita akan ada acara renungan APP. Untuk pertemuan pertama ini, terima kasih Bu Susi telah memberikan tempat dan waktunya sehingga kita dapat bertemu di sini. Kita bersyukur karena kita sudah melewati pandemi ini ya, jadi kita bisa bertemu lagi dan kita bersyukur kita juga bisa ke gereja lagi, kita kembali ke gereja lagi dalam kapasitas penuh karena kita sudah melewati pandemi ini. APP kali ini gereja mengajak kita untuk mengangkat tema, yaitu pertemuan pertama adalah liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Tujuannya pada kita semua adalah umat dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Nanti kita akan berdiskusi berdinamika apa sih liturgi Ekaristi, tempatnya di mana, karena kita tahu sendiri ada 4 liturgi di Ekaristi ya, di kita gereja ada 4 segmen, dan kita ke situ nanti. Tapi sebelum itu semua, supaya kita lebih menyegarkan, kita buka dulu dengan lagu pembukaan. Bu Lucy bisa memimpin. Terima kasih. Mari Bapak dan Ibu kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor Tenur Tenur Tenur. Terima kasih Bu Lucy telah mempersiapkan lagunya dan telah memandu kita untuk lagu itu. Memasuki acara selanjutnya, kita buka dengan tanda salib dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan saudara-saudari sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudari terkasih, tanpa terasa kita telah kembali memasuki masa Prapaskah. Dalam masa Prapaskah ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan pada Hari Raya Paskah. Salah satu acaranya adalah dengan ikut serta dalam gerakan aksi puasa pembangunan atau APP. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan menitik beratkan bahwa
tema kita lagi adalah liturgi Ekaristi adalah puncak perayaan Ekaristi. Kalau bapak-bapak dan ibu di gereja, kita mengenal ada liturgi sabda, liturgi pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan liturgi penutup. Nah, kita pada tema kali ini, tema pertemuan pertama sampai akhir nanti kita adalah tidak lebih dari, kita batasi tidak lebih dari liturgi Ekaristi. Jadi kita coba memilah liturgi pembuka, liturgi sabda, dan kita tempatkan apa sih yang ada di dalam itu, di liturgi itu dari mana konteksnya, itu kita perdalam. APP Kesusahan Bogor dalam tahun 2023 kali ini bertema liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Harapannya agar dalam masa Prapaskah ini melalui penghayatan liturgi Ekaristi kita dapat berjalan bersama sebagai gereja demi terjadi transformasi atau perubahan menuju yang tetap lebih untuk menuju yang lebih baik menghayati Ekaristi. Dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk terlebih dahulu dapat mengenai liturgi Ekaristi sebagai puncak. Soto udah ngalir, cuman pelatihan aja. Yang kita perlukan itu pelatihan, latih dan praktek terus. Jadi kita akan lebih terampil lagi dalam menjadi fasilitator. Dan karena keterbatasan waktu, kita udah mesti balik lagi ke aula. Ya semua udah oke sih, tinggal perbaiki intonasi kita, terus cara penyampaian kita ke umat gitu aja sih. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri, bangkit. Kita bersatu dalam doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara pelatihan fasilitator pada siang hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir, Engkau beri kelancaran. Berkatilah para narasumber yang telah memberi pelatihan kepada kami semua. Berilah mereka kesehatan agar dapat terus berkarya di dalam nama-Mu. Berkatilah kami semua yang ada di sini dan teman kami, para fasilitator yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semua agar di dalam pelaksanaan memfasilitasi di lingkungan kami masing-masing dapat berjalan dengan lancar. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing dan ada sebagian teman-teman yang akan meneruskan pelayanan. Kiranya Engkau beri berkat kasih-Mu sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu. Semua ini kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sunyoto. Sudah tiba di, dari tadi salah terus. Pak Supriyo, terima kasih. Kami undur diri, acara sudah berakhir. Jika ada salah-salah kata, baik secara sengaja ataupun tidak, kami minta maaf. Oke, sebentar Bapak Ibu, jangan pulang dulu, kita mau foto dulu. Kita tutup dengan lagu Mas BMV. Mari kita bangkit berdiri.